Teman-teman semua, hari ini banyak yang terpuruk dengan penyakit, banyak yang terpuruk dengan hutang yang gak lunas-lunas, banyak yang terpuruk dengan masalah keluarga yang gak beres-beres. Suami soleh, istri hancur. Istri soleha, suami babak belur. Suami istri sudah hijrah, anak bandar narkoba. Gak selesai-selesai dari siklus masalahnya. Penyakit kena, hutang kena, masalah keluarga kena. Gak pernah beres-beres. Kalaupun punya uang bagus, hidupnya gak tenang. Kalaupun punya rumah bagus, hatinya gak bahagia. Kalaupun punya bisnis dengan omset miliaran bahkan triliunan, rezekinya gak kerasa keberkahannya. Ini pasti ada salahnya. Hari ini saya akan kasih tahu sama kawan-kawan. Mau? Mau nggak? What next? Apa sesudahnya? Kalau hijrah sudah banyak yang ngasih tahu. Mau ngapain? Nah, hari ini saya akan bahas tentang mau dibawa kemana hubungan kita. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya ya. Baik, silakan Bang En dibuka. Apa gambar apa? Judulnya tadi yang vision. Oke, baik. Buka aja semuanya. Benar yang tadi? Yang SOP dalam beramal soleh. Teman-teman semua, ada 4 huruf di dunia ini yang membuat sesuatu yang kecil jadi besar. 4 huruf juga yang membuat sesuatu yang besar jadi kecil bahkan gak ada nilainya. Apa 4 huruf itu? Niat. Maka di Arba'in Nawawi, hadis tentang niat itu diletakkan nomor 1 karena hadisnya hadis ahad, berbicara tentang Umar bin Khattab yang meriwayatkannya. Nah teman-teman semua, supaya amal soleh kita ini tidak sia-sia, saya menawarkan sebuah proposal kepada kawan-kawan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. 34 menit ke depan posisi saya hanya tour guide. Apa posisi saya? Tadi malam Ustaz Umar Mita bilang ada muallim, ada murabbi. Karena saya pernah di fase-fase seperti yang mungkin teman-teman rasakan, gak bisa makan, dihina orang, dicaci maki, sedang terpuruk, sedang jatuh. Maka hari ini saya berbicara di atas teman-teman semuanya, di depan teman-teman, berbicara dan berbagi bagaimana rasanya stepnya dari mulai di fase terpuruk, jatuh, sakit, dihina, ditunjuk-tunjuk mukanya, memalukan keluarga, memalukan alma mater dan seterusnya, sampai akhirnya Allah takdirkan saya ada berdiri di panggung ini. Semua terjadi atas izin Allah dan ini yang saya lakukan. Mau? Mau? Yang sedang punya hutang, yang sedang punya masalah, yang sedang terpuruk, yang sedang sakit, yang sedang terhina, terpojokkan, punya uang untuk pergi ke Hijrah Fest, nggak punya uang untuk baliknya. Hari ini bisa makan, besok lusa nggak tahu. Banyak banget, casing luarnya kayaknya bahagia, isi dalamnya nggak tenang, nggak bahagia. Punya uang banyak pun nggak kerasa keberkahannya. Ada yang salah. Nah hari ini saya akan sampaikan sesuatu buat kawan-kawan. Sekali lagi saya hanya tour guide, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Teman-teman, ada 3 niat yang saya tawarkan kepada kawan-kawan semuanya. Sayang banget kalau acara miliaran ini disia-siakan Allah. Sayang banget pengorbanan jauh-jauh dari Bali, dari Jakarta, dari mana-mana, nol, nggak ada nilainya. Maka niat kita samakan dulu semua. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah. 1. Buka aja semuanya Bang En. Nih terlalu semangat ya, mungkin belum makan dari pagi kayaknya. Oh puasa ya? Oh iya benar ya. Semoga Allah menerima amal soleh ini. Yang kedua, mengalir pahala dan kebaikan untuk kedua orang tua. 3, menjadi wasilah untuk menebus dosa di masa lalu. Ditahan sebentar, saya minta waktu 2 menit untuk jelaskan ini. Teman-teman semua, dalam beramal soleh, pasanglah niat untuk melakukan 3 hal ini. 1, pasang azam dan pasang niat. Sekecil apapun teman-teman melakukan amal soleh, niatkan semoga Allah menerima. Kenapa? Karena selevel Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan bikin Islamic Center, bukan bikin masjid, meninggikan Baitullah. Bersama Nabi Ismail mengangkat tangan, Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim aja minta diterima amal solehnya, apalagi cuma kita. Clear? Yang kedua, kenapa harus diniatkan? Mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua. Spirit ini diambil dari spirit Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman di surat ke-27 ayat 19 mengatakan, Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nabi Sulaiman yang raja, pangeran, kaya raya, belum ada orang yang mengalahkan kekayaannya, masih ingat kepada kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman saja ingat sama orang tuanya. Maka teman-teman, duduknya kita di sini, buat yang orang tuanya sudah meninggal, pasang niat, ya Allah, duduknya saya di majelis ilmu, semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua hamba. Semoga Allah terima amal soleh kita. Dan yang terakhir kawan-kawan, tips dan trik yang akan saya sampaikan nanti mau dibawa kemana hubungan kita. Saya akan bicara tentang file atau konsep yang ketiga, yaitu bagaimana ini bisa menjadi wasilah untuk menebus semua dosa-dosa di masa lalu. Angkat tangan kanannya, tepuk sebelah kanan, bilang, saudaraku, setiap kita punya dosa. Dosa di masa lalu, dosa di masa akan datang, dosa yang kita sembunyikan, dosa yang kita nampak-nampakkan, dan semua dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Saudaraku, I don't care who are you in the past. I don't know who are you in the past. Saya tidak tahu dan tidak peduli siapa engkau di masa lalu. Kalaulah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing mendapatkan ampunan dan surga dari Allah, saya yakin engkau yang di sebelah ini adalah orang baik. Izinkan saya menjadi saudaramu mulai hari ini sampai surga nanti. Salaman, peluk temannya, bilang, saudara sampai surga. Apa? Saudara sampai surga. Jadi saudara sampai surga. Nggak ada lagi saudara karena tas, saudara karena handphone, saudara karena komunitas, saudara karena motor. Nggak ada. Saya banyak duit jadi saudara, begitu nggak bangkrut ditinggalin. Nggak ada. Deklarasi kita hari ini, bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa deklarasi kita? Bersaudara. Ya semuanya, bersaudara. Bersaudara. Allahu Akbar. Lihat-lihat wajah samping kiri kanannya. Ini saudara sampai surga, ini saudara sampai surga. Dilihat-lihat. Saudara sampai surga ya, jangan tinggalin saya ya. Jangan tinggalin saya. Sudah bahagia? Siap belajar? Oke, kita belajar. Buka slide-nya Bang En. Teman-teman semua, saya dari 2012 dengan izin Allah sampai 2019 ini mendampingi ribuan orang dengan berbagai macam masalah. Di buku saya yang Mustahil Miskin itu cerita tentang konsep ini, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada polanya, ada SOP-nya, ada steppingnya. Lihat ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Al-Furqan, surat 25 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah, tidak membunuh dan juga tidak berzina dengan dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dari dosa-dosanya. Ada 3 dosa. Ada berapa? 1 syirik, 2 membunuh, 3 zina. Ayo, syirik, membunuh, zina. Ayo, 1, 2, 3. Ada berapa dosa yang disebutkan di sini? Syirik, membunuh, zina. Barang siapa yang melakukan 3 hal itu, kata Allah, maka dia akan mendapat balasan dari dosa-dosanya. Syirik, membunuh, zina. Membunuh termasuk aborsi. Apa balasannya? Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlut fihi muhana. Maka akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat,
dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Teman-teman semua, hari ini banyak yang terpuruk dengan penyakit, banyak yang terpuruk dengan hutang yang gak lunas-lunas, banyak yang terpuruk dengan masalah keluarga yang gak beres-beres. Suami soleh, istri hancur. Istri soleha, suami babak belur. Suami istri sudah hijrah, anak bandar narkoba. Gak selesai-selesai dari siklus masalahnya. Penyakit kena, hutang kena, masalah keluarga kena. Gak pernah beres-beres. Kalaupun punya uang bagus, hidupnya gak tenang. Kalaupun punya rumah bagus, hatinya gak bahagia. Kalaupun punya bisnis dengan omset miliaran bahkan triliunan, rezekinya gak kerasa keberkahannya. Ini pasti ada salahnya. Maka Allah berfirman, dan tahu betul Allah bahwasanya kita semua ini pendosa. Itu kenapa saya pakai baju hitam-hitam. Saya pengen kasih tahu yang berdiri di depan juga sama-sama punya dosa, sama-sama punya kekurangan. Dan saya tadi waktu mau naik panggung saya bilang, ya Rab, saya bicara di depan ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Ada sekian ribu jamaahmu, ada sekian ribu umat di depan saya ini yang bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada engkau. Tapi karena saya punya tugas untuk menyampaikan risalah dakwah ini, membesarkan hati mereka buat teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang sedang punya hutang, teman-teman yang sedang terpuruk. Saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Seberapa berat pun permasalahanmu, apapun yang sedang kau hadapi, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dan saya ambil posisi itu mengatakan, ya Rab, pakai badan saya, pakai mulut saya pengen sampaikan kebesaran bahwasanya janjimu benar ya Allah. Buat teman-teman saya yang hari sedang terpuruk, buat teman-teman saya yang sedang jatuh, sedang terlilit hutang, sedang bingung, sedang dirundung perceraian dan segala macam masalahnya, jangan bersedih karena ada Allah bersama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini hadiah dari Allah. Apa ayatnya? Buka ayat 70-nya. Illa man taba, yuk semuanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Syirik, membunuh, zina. Coba diulang. 3 dosa ini dapat kehinaan dan dapat balasan. Kecuali apa? Kecuali taba wa amana wa amila amalan salihan. Semuanya aku siksa, kata Allah. Semuanya aku pasti buat hina kecuali 3 manusia ini. Apa yang pertama? Bertaubat. Yang kedua? Yang ketiga? Sudah taubat belum? Insya Allah sudah. Sudah beriman belum? Insya Allah sudah. Teman-teman yang baik, materi saya hari ini judulnya Tias. Apa? Buka Bang En. Apa Tias? Taubat, iman, amal soleh. Coba diulang. Tias. Tias. Taubat, iman, amal soleh. Gampang ingatnya. Yang ikhwan yang nggak bawa istri nanti tanya, Ustaz Luman ngomong apa tadi? Ngomong tentang Tias. Loh, orang mana lagi tuh Tias?